Seorang remaja putri yang sedang menjalani pemulihan pasca trauma perkosaan kembali menjadi korban pelecehan saat dititipkan di rumah aman di Lampung Timur. Pelaku diduga petugas pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Lampung Timur. Sungguh tragis, begitulah nasib NV, remaja berusia 14 tahun ini. NV menjadi korban perkosaan yang diduga dilakukan oleh pengurus pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau P2TP2A Kabupaten Lampung Timur berinisial DAS. Menurut penuturan korban, pelaku lebih dari 20 kali melakukan perkosaan. Korban tidak berani melawan dan memberitahu perbuatan keji itu kepada pihak keluarganya karena pelaku mengancam akan membunuh korban. Perkosaan oleh pelaku pertama kali terjadi pada bulan Januari 2020. Awalnya pelaku adalah petugas dari P2TP2A yang menjadi pendamping hukum kasus perkosaan yang diterima korban oleh pamannya yang kini telah divonis hukuman penjara selama 13 tahun. Korban dititipkan di P2TP2A dalam rangka pemulihan pasca trauma perkosaan. Namun setelah seringkali bertemu, pelaku mulai berani melakukan tindakan asusila dengan iming-iming akan dibiayai sekolahnya. Selama kurun waktu Januari hingga Juli, korban berkali-kali diperkosa oleh pelaku. Bahkan, pelaku juga menjual korban kepada teman-temannya dengan imbalan sejumlah uang. Karena dia mengakui perlindungan anak, nggak tahunya ternyata biadab. Mohon petugas semua tuntaskan masalah ini. Saya udah orang miskin, nggak punya, dijatuhin, nggak punya harga. Aksi bejat pelaku akhirnya terbongkar setelah korban memberanikan diri menceritakan kepada keluarganya. Tim kuasa hukum dari LBH Bandar Lampung dan pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini ke Polda Lampung. Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, Teresia Sormin, menyangkal bahwa pelaku DAS bukanlah aparatur sipil negara. Menurut informasi yang kita peroleh, bahwa apa yang diberitakan Pak Den itu dia bukan ASE. Jadi dia bukan ASE. Dan kemudian mengenai berapa kali itu biarlah yang berwenang yang melacaknya. Kasus NV menjadi perhatian khusus Polda Lampung. Hari ini, korban didampingi Lembaga Bantuan Hukum melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara laporannya di Polda Lampung. Dia mengalami, justru dalam proses pendampingan itu, dia mengalami kekerasan seksual. Itu berlangsung sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan terakhir di tanggal 28 Juni 2020 ini. Artinya rentang waktunya ini cukup lama. Dan akhirnya potensinya kalau penuturan korban lebih dari 10 kali dia mengalami kekerasan seksual. Usai pemeriksaan visum, korban menjalani pemeriksaan pertama di Polda Lampung. Penyelidikan dilakukan dari korban hingga orang-orang terdekat korban sebagai saksi hingga DAS, petugas dari P2TP2A Kabupaten Lampung Timur yang diduga sebagai pelaku. Ya, untuk keberadaan terlapor dan keberadaan terlapor ataupun nanti juga tersangka ini sudah kita ketahui, tapi kita kuatkan dulu sangkaan-sangkaan yang akan disampaikan kepada tersangka ini. Jadi jangan sampai nanti berkelit dan lain sebagainya, kita kuatkan dulu formil, syarat formil dan material. Tapi untuk tersangka secepatnya, ya artinya kita dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan akan berkembang yang lain. Nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyatakan pelaku kejahatan seksual di rumah aman di Lampung bisa dihukum hingga seumur hidup. Menurutnya, polisi dan pemerintah daerah Lampung harus menangani kasus luar biasa ini dengan cara-cara yang juga luar biasa. P2TP2A yang bertugas untuk memulihkan korban itu ditempatkan di rumah aman di sana, tetapi justru dia diperlakukan salah.
dan sangat-sangat tidak bisa diterima akal sehat. Selain dia melakukan kejahatan seksual terhadap korban, tetapi dia juga yang bisa ditambahkan hukumannya karena dia menjual kepada orang lain. Ya. Jadi saya kira ini tidak bisa ditoleransi lagi. Komnas Perlindungan Anak bersama dengan LPA Provinsi Lampung dan LPA Lampung Timur tentu mendesak pemerintah daerah untuk segera mungkin memfasilitasi agar kasus ini bisa ditegakkan secara hukum. Kasus dugaan pencabulan ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Treskrimum Polda Lampung. Rencananya, polisi akan memanggil DAS atas dugaan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.